Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Safari. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja aplikasi ABSS tahun 2000 ABS versi 20. Sebelum itu kita mulai masuk ke ABS-nya. Ini kita masuk menggunakan membuat data akun baru menggunakan create, kemudian klik next. Ini kita memasukkan data perusahaan yang mana ada di slide. Kita masukkan data perusahaan. Ini data perusahaannya yaitu PT Platinum Star Indonesia, namanya PT Platinum Star Indonesia. Alamatnya Jalan Soekarno-Hatta nomor 27 Bandung. Jalan Soekarno-Hatta nomor 27 Bandung. Turunin dulu, Say. Baik, kita lanjut. Bandung. Nomor 27 Bandung 4091, kode posnya 40391. Indonesia. Nomor teleponnya 021 1234 5678 88. Untuk fax numbernya 021 22 34567889. Emailnya platinumindonesia@gmail.com. .indonesia@gmail.com. Kemudian kita pilih next. Untuk ininya Januari karena kita menggunakan 13. Next. Pilih yang paling atas. Kemudian ininya kita ganti dengan retail. Ininya komputer dealer. Kemudian kita next. Data-datanya nggak ada, jadi data aja. Kemudian kita pilih next. Pilih command center. Kemudian setelah selesai kita lanjut ke bagian pengaturan preference. Kita masuk ke ABS lagi. Setup preference. Dia di sini kita uncek checklist ideal. Oke. Kemudian di Windows kita unchecklist automatically check. Kemudian di sales kita checklist one to duplicate sama one to for duplicate. Kemudian di security kita menggunakan user ID, klik new, tulis kelompok 2, klik OK. Kemudian kita klik OK. Setelah itu untuk menentukan preference tersebut ditetapkan dengan cara berikut. Pilih menu setup preference, itu yang tadi kita lakukan. Kemudian setelah itu selesai. Dan materi selanjutnya adalah membuat data akun. Membuat data akun yang pertama itu membuat mata uang.
Di sini ada rupiah, dolar, sama Australian dollar. Kemudian langkah pertama yaitu kita penulis terus currency. List currency. Kemudian kita hapus akun-akun yang tidak digunakan. Caranya klik kanan, kemudian hapus akun. Kita sisakan Singapura dollar dan United States dollar. Dan United States dollar kita klik bagian panahnya, kemudian kita ganti menjadi IDR. Ininya kita ganti menjadi rupiah. Ininya RP. Kita klik OK. Kemudian kita tambahkan, kalau kayak karena USD-nya belum ada, kita tambahkan new, klik new. Di sini USD, United States Dollar. Kemudian kita ganti currency symbolsnya menjadi US Dollar. Klik OK. Kita close. Kemudian kita edit mata uangnya ya, dolar dengan klik panah. Di sini kan dolar Australia diganti. Aduh, salah ini nih. Ini Australia dolarnya kita ganti sesuai sama ini. Kita menggunakan 10.000 dan klik OK. Ini United States-nya kita menggunakan mata 14.000. Oke. Setelah itu B itu pengaturan data akun. Pertama itu hapus akun yang tidak digunakan. Nah, kita balik lagi ke sini, terus cari akun yang tidak digunakan. Kita tulis dulu account list. Kita hapus akun yang tidak digunakan. Yaitu ada payroll check akun. Kita cari dulu. Payroll check account. Nah, di sini kita hapus, edit, delete account. Kemudian kita cari lagi cash drawer 12130. Ini klik, terus kemudian edit, delete account. Kemudian cari lagi yang less profit for the full debt. Klik edit, delete account. Kemudian setelah kita mendelete account, langkah selanjutnya yaitu kita membuat data akun baru. Di sini sudah ada data akun baru, kita tinggal masukkan saja. Nah, yang pertama itu ada nomor akun, nomor akun, dan nama akun. Itu nama akun, data akun lamanya diganti menjadi data akun baru. Misal check account, ntar nanti kita ganti menjadi cash IDR. Kita masuk ke check account, kita ganti menjadi cash IDR. Kemudian kita klik OK. Selanjutnya itu petty cash diganti menjadi bank BCA. Kita masuk ke petty cash,
ganti menjadi Bank BCA. IDR. Kita klik OK. Dan kita cari lagi ya undeposit fund. Diganti menjadi undeposit check. Klik OK. Kemudian trade debtors ditambahin menjadi IDR. Trade debtors tambahin jadi IDR. Kita klik OK. Kemudian trade creditors tambahin menjadi IDR. Sama. Klik OK. Kemudian modem diganti menjadi hard disk. Modem diganti menjadi hard disk. Klik OK. Setelah kita mengedit data akun, langkah selanjutnya yaitu pembuatan data akun baru. Dimana di sini kita ada akun tipenya bank, akun receivable, akun payable, income, order liability, dan other income. Di sini kita masukkan detail semuanya detail, terus currency jangan lupa USD. Ini kita masukkan satu-satu ya. Caranya yaitu kita ke account list, klik new. Ini kita ganti menjadi bank. Kita lihat dulu 12 120 121 20 21 20. Kita masukkan 21 20. Ini nama akunnya adalah Kas US Dollar. Kas USD. Detailnya kita ganti menjadi USD. Oke. Kemudian kita klik OK. Kemudian selanjutnya kas AUD. Kita klik new lagi. Bank. Nomornya yaitu 12130 2130 kas AUD. Detailnya Australian dollar. Oke. Klik OK. Kemudian new. Selanjutnya yaitu Bank USD 12150 2150. Kita ganti currency-nya menjadi USD. Oke. New lagi. Bank. Yang 2170. Bank AUD. Kita ganti. Dan selanjutnya pembuatan data perusahaan baru, mana pembuatan data pelanggan, data pemasok, dan data karyawan. Langsung saja kita masukkan. Yang pertama itu data customer. Kita setup. Kemudian kita pilih menu.
di card field deh, close dulu, kita card list, kita pilih menu new, lalu nama customernya kita masukkan. Yang pertama itu ada PT Sunbox, PT Sunbox. PT Sunbox E001. Alamatnya itu ada di Jalan Angkasa Pura, Blok A nomor 14. Jakarta Selatan. USD PPN NT. Kemudian kita buat lagi. Kita buat lagi data customernya. Amanda Shiva. New. Jalan Muda nomor 9, Kota. PT Samsung Tech. PT Samsung alamat Jalan Merbabu nomor 28, Surabaya. Australian dollar. New. Sri Wahyuni Putri, Jalan Asia Afrika. Jalan Asia Afrika nomor 1, Bandung. Menggunakan mata uang IDR. Klik new.
PT SLS, Jalan I Gusti Ngurah Rai nomor 17 Bali. USD. Pilih supplier Malia Dini. Malia Dini. S001. Alamat Jalan Jambu Merah Blok E. Jalan Jambu Merah Blok E nomor 19 Yogyakarta. PT Media Tech. Bengawan Blok F nomor 22. Tangerang. US. PT HJP S01. Jalan Bangka 4 Blok E nomor 2 nomor 3. Nomor 03 Jakarta Pusat. Mata uang IDR. Supplier atas nama Fani. Jalan Matahari nomor 5 Bandung. Menggunakan mata uang IDR. Ya. Selanjutnya PT Sun and Moon. PT Sun and Moon.
Jalan Malaka 9 nomor 14 Depok. Jalan Malaka 9 nomor 14 Depok. Mata uang Audi. Kemudian selanjutnya employee atas nama Muhammad Safari. F001. Alamat yaitu ada di Jalan Komplek Grand Citra, Komplek Grand Citra Blok E nomor 7 Kota Bandung. Mata uang IDR. Selanjutnya atas nama Dina Haromi, kafling minimalis. Kafling minimalis nomor B14A Kota Bandung. Ini dia menggunakan mata uang US dollar. Kemudian nama Rena Vania, E003. Alamat ada di Jalan Oto Iskandar Dinata nomor 11 Bandung. Jalan Oto Iskandar Dinata nomor 11 Kota Bandung. Menggunakan mata uang IDR. New. Oke. Dan selanjutnya kita memasukkan pencatat daftar saldo. Kita langsung masukkan daftar saldonya yaitu sebagai berikut. Pertama, close dulu, kita setup balance, akun opening balance. Sini 100. $62.
minus 62. Kemudian di office equipment 67. Sini 81 minus. Kemudian di kas IDR 30 juta. Kas USD nya 10.50. Dalam kurung 146 989 55. Kas AUD nya 750. Atau 74992. Untuk Bank BCA 20 juta. Bank USD nya 2000. Atau 27998. Bank AUD nya 1000. Atau 9. Kemudian trade debtors-nya 2.500.000. Trade debtors yang USD nya 17. Atau setara dengan 237.983. Trade debtors AUD nya 15. Atau setara dengan 149.985. 149.985. Komputer 20. Juta. 1 juta. Trade creditors-nya 65. Total inventory-nya enggak ada. Trade creditors-nya
4.000 atau exchange-nya 55996. HUD-nya oke, atau setara dengan 9 koleknya 40 fat white minus 90. Bu 96 2020 98110 61. Oke, setelah memasukkan daftar akun, kita memasukkan langkah selanjutnya adalah pencatatan saldo piutang. Langkah-langkah pengisian saldo piutang adalah setup, balance, dan customer balance. Setup, balance, customer balance. Ini kita masukkan pertama itu dari jenis currency, customernya USD, customer piutangnya tetap PSN Box, klik pada di sell. Job P kategori L. Invoice 0. Tanggal 26/12/2019. 26/12/19.
kemudian selanjutnya Mandesiva. Tanggal 30/12 jumlah 1.500.000. Job kategori O. Dan record, kemudian tambah lagi ini atas nama Asam Santai. Tanggal 27 besar 15, kategori P, kategori L, Job P, kategori L. Wahyuni Putri, Rp1 juta. Panglima tanggal 30/12/2009. Job selesai. Kita lanjut ke berikutnya, yaitu pencatatan saldo hutang. Kita langsung masuk aja ke setup balance supplier. Setup balance supplier. Edit forecast. Yang pertama itu ada Kalyadini invoice 01, invoice date 01, tanggal 29, Rp15 juta. Kategori Ketua PT Mediatek. Tanggal 34 juga kategori A. IJP tanggal 30.
40 juta. Job kategori L. Fani Farinisa. Tanggal 29 10 juta. The Sun and Moon. Ibu. Angka selanjutnya yaitu pencatatan persediaan barang. Inventory. Inventory. Item list. New. EMP. Ko 2020. Hardware bekas, hardware Dimas. Dan kita klik new lagi, SMT 9000. Dengan nama iPad Pro 2020.
120 12,9 inch. Wi-Fi plus LTE. SI 1900 2600. Yang lagi PMO 'Selanjutnya PMO, kemudian klik Dashboarding Advantage. Dua 2135. Lima ratus tujuh puluh. Selanjutnya SMG J8 Q80T. Forjet 2 TB. Hard disk. Rp1.400.000. $130. Oke. Close. Kemudian selanjutnya kita masuk ke
opening balance untuk persediaan. Kita ke menu inventory, count inventory, dan kita isi 29, 20, 18, 29, 20, 10. Hampir pada kolom tampil kotak dialog. Lalu isikan harga pokok barang per unit di kolom unit cost berserta kejadian cara. Kemudian di sini kita isikan unit costnya sesuai dengan data yang ada di atas, sesuai dengan data yang ada di sini. Pastikan langsung aja 6.915. Kemudian yang kedua 39, kemudian 3.450, kemudian 21.995, 860. Oke, kemudian akunnya 399, kategori L. Selesai menginput, kemudian kita klik OK, record, selesai. Baik, selanjutnya kita memasuki ke transaksi. Bagian transaksi, di sini ada transaksi pembelian tunai dengan mata uang US dollar. Pada tanggal 4 Januari 2020, perusahaan membeli barang secara tunai kepada PT Mediatek. Berikut adalah daftar barang yang dibeli oleh PT Platinum Star Indonesia. Sini ada faktur pembeliannya, itu udah ada. Terus kemudian cara pengerjaannya yaitu kita klik purchase pada menu sini, purchase, kemudian enter purchase. Setelah itu kita masukkan, kita klik change to bill. Ininya kan udah bill. Kemudian
Setelah itu unchecklist tax inklusif. Unchecklist ini udah unchecklist. Kemudian pilih nama suppliernya, yaitu namanya MediaTek. Kemudian menggunakan rate USD. Rate-nya diganti dulu ke USD. PT MediaTek. Nah, kemudian kita masukkan FB 040101 FB 040101 FB 040101 tepat tanggal 4 Januari 2020. Kemudian item layoutnya kita ganti menjadi item. Kemudian kita masukkan jumlah 4 dengan nama barang IMC, kode barang IMC, use item dengan harga satuan 1.500 US dollar. 1.500. Tab. Di sini di keterangannya itu exclude-nya 10%, berarti exclude itu nggak boleh dimasukin. Terus kategori jobnya P, kategori L. Setelah selesai semua, kemudian kita klik record. Selesai. Kemudian setelah selesai, ini untuk melihat transaksi yang berhasil di input, kita klik forecast terus transaction journal. Kemudian masukkan tanggalnya 2020. Kemudian keluar. Kita close. Kemudian lanjut ke soal nomor 2. Tanggal 4 Januari perusahaan membayar transaksi pada PT MediaTek. Jadi setelah setelah soal nomor 1, di sini langsung bayar pembelian tunai, bayar transaksi pembelian tunai yang tadi. Kita menggunakan akun Purchase terus ganti pay bill. Enter Purchase. Ininya bill tadi PT MediaTek. Purchase ke pay bills untuk pembayaran. Nama suppliernya adalah PT MediaTek. Kemudian pilih jenis akun sesuai dengan yang ditentukan, lihat pada gambar nomor 2. Jenis akun ini melalui bank USD. Sini diganti bank USD. Kemudian kita masukkan seharga 6.000 dolar. Enter. Kemudian kita klik tab. Kemudian kita klik sampai out of balance-nya menjadi 0 ya. Kalau lupa, kita masukkan nomor ceknya FB 040101. Kemudian untuk tanggal 4, dan udah semua. Jangan lupa kita klik record. Setelah selesai, untuk melihat transaksi yang terjadi itu seperti biasa, klik purchase terus enter purchase transaction journal untuk terus disamain sama tanggalnya, tanggal 1. Kemudian transaksi ketiga adalah transaksi pembelian kredit. Kita cancel dulu.
Transaksi pembelian kredit mata uang IDR pada tanggal 4 Januari, perusahaan membeli barang secara kredit pada PT HJP. Nanti purchase, terus enter purchase. Sininya PT HJP. Terus change to bill, uncheck list, text inclusive, udah. Kemudian ubah data termin sesuaiin sama soal. Terminnya yaitu net 30 after EOM. Di sini sudah 30 after EOM. Kemudian ubah layout menjadi item. Oke. Kemudian masukkan purchase-nya FB040102 untuk tanggal 4. FB040102. Kita masukkan sebanyak 3 buah iPad Pro. 3 iPad Pro dengan harga satuan yaitu 27.500. Lalu kita tap di sini, exclude job P kategori L, exclude jobnya P kategori L. Kemudian setelah selesai ketemu 82.500.000. Kemudian klik record. Selesai. Kemudian kita ke soal lagi, tekan CTRL-R untuk melihat hasil transaksi, yang kemudian klik record. Untuk melihat transaksi biasa, purchase transaction journal, terus pilih tab purchase, kemudian masukkan tanggal yang terjadi transaksi seperti pada di gambar ya. Kemudian kita lanjut ke soal berikutnya, transaksi tanggal 6. Transaksi tanggal 6 Januari 2020 dengan nomor FB perusahaan melakukan pengembalian barang dengan mata uang asing kepada PT Mediatek. Ini transaksi yang pada tanggal 4 ya, tanggal 4 Januari. Itu kita mendapat retur barang karena nggak sesuai dengan cara pembayaran dengan rinciannya. Kemudian kita masuk saja ke penyelesaiannya, yaitu klik purchase, enter purchase, kemudian menu bill, pilih menu bill, nama suppliernya itu PT Mediatek, terus layoutnya diganti menjadi item, purchase-nya diganti FB060101, FB060101 untuk tanggal 6 Januari 2020. Kemudian kita masukkan, ini kan karena pengembalian jadi menggunakan min 2 untuk barang IMC matchbook 3000. Setelah itu menggunakan jobnya P kategori L, job P kategori L. Setelah selesai semua, kita klik record. Selanjutnya kita masuk ke transaksi nomor 10 pada tanggal 17 Januari 2020. PT RSLS memberi barang secara kredit dengan termin net 10 after EOM. Berikut adalah daftar barang yang dibeli oleh PT RSLS. Exclude 10% job P kategori L. Di sini ada faktor penjualannya. Langsung kita masukkan penyelesaiannya, yaitu kita klik sales, enter sales. Sales, enter sales. Kita masukkan nama PT-nya, PT SLS. Kemudian kita ubah terminnya menjadi 10 after IOM. 10. Kemudian kita masukkan invoice-nya FG 170101 170101 untuk tanggal 17 Januari 20.
dan kita ubah layoutnya menjadi item. Kita masukkan 2 untuk store jet. Jobnya P, kategori L, and checklist. Setelah selesai kita klik record. Kemudian kita masuk ke transaksi nomor 11, perusahaan membayar biaya telepon. Di sini kita masuk ke penyelesaiannya langsung ya. Di sini kan ada soalnya, ini ada bukti kas keluar karena dikeluarkan oleh perusahaan untuk membayar telepon sebesar Rp1.050.000. Kita masuk ke penyelesaiannya, yaitu kita klik account, record journal entry. Kemudian kita masukkan KK 180101. Sini KK 180101 untuk tanggal 18 Januari 2020. Di sini memonya itu menggunakan judulnya itu yaitu membayar biaya telepon bulan Januari. Membayar biaya telepon bulan Januari. Dan kita masukkan akun-akunnya. Sini biaya telepon, kita cari biaya telepon. Use account. Kita lihat dulu di sini transaksinya. Bulan Januari melalui kas menggunakan IDR. Kas IDR. Sini biaya teleponnya 1.050.000. Kemudian kita tap sampai pendapatan kreditnya sama. Untuk kategorinya itu O, menggunakan kategori O, overseas. Kemudian setelah selesai kita klik record. Kemudian kita masuk ke soal berikutnya, soal nomor 12, perusahaan membayar gaji karyawan. Itu bukti kas keluar lagi. Ini dengan cara yang sama, yaitu kita masuk ke menu account, record journal entry. Di sini langsung masukkan KK25 0101 untuk tanggal 25 Januari 2020. Memo membayar gaji karyawan. Bulan Januari atas nama bulan Januari atas nama Reina Vania. Bulan Januari AN Reina Vania. Dan kita masuk gaji karyawan itu wage and salaries. Use account sebesar Rp3.700.000. Rp3.700.000. Salah, Rp3.700.000. Pada ini melalui Bank BCA, IDR 3.700.000 dengan kategorinya L. Use kategori. Dan setelah selesai kita klik record. Setelah selesai kita masuk ke soal berikutnya.
selesai dan akunnya, terus membayar gaji karyawan menggunakan mata uang US dollar. Kita masuk ke menu ininya, akun, record journal entry, terus di ininya ganti menjadi US dollar. Oke, ini kan rate nya udah 14. Membayar gaji karyawan, belanjaran atas nama Dina, bulan Januari atas nama Dina. Oke, kita masukkan akunnya wage and salaries pada sininya melalui kas US dollar. Kas US dollar sebesar 300 dolar. 300. Jobnya menggunakan job, tidak ada jobnya. Kita langsung aja record. Kemudian kita masuk ke transaksi nomor 14. Perusahaan melakukan transfer bank. Di sini transfer bank kan. Pada tanggal 8 Januari melakukan transfer bank dari bank BCA ke akun cash IDR 3.200.000 menggunakan fasilitas spend money. Ini kita masuk ke menu banking, kemudian spend money. Ini dari bank BCA IDR ke kas IDR. Dari bank BCA IDR, nomor ceknya kita masukkan BKM 002 BKM 002 untuk tanggal 28 Januari 2020 sebesar 3.200.000 rupiah. 3.200.000 rupiah. Memonya transfer bank, Bank BCA ke akun kas sebesar 3 juta menggunakan kategori L. Kemudian setelah selesai kita record. Baik, maaf sebelumnya karena transaksi nomor 5 sama yang ini belum kerekam. Jadi kita lanjut ke transaksi nomor 6. Transaksi penjualan untuk jenis servis mata uang IDR. Kita masuk ke sini, penyelesaiannya yaitu sales, enter sales, enter sales, kemudian ubah menjadi servis. Ini udah servis, menjadi servis. Oke. Kemudian pilih menu invoice, checklist tax inclusive, checklist invoice, namanya Sri Wahyuni Putri. Dan kita masukkan nomor invoice-nya yaitu FG 140101 FG 140101 untuk tanggal 14 Januari 2020. Di sini keterangannya yaitu untuk jasa servis laptop. Jasa servis laptop. Jasa servis laptop Apple MacBook Pro 20 dari Sri Wahyuni Putri.
Uni Putri. Book 2020 ya. Matchbook Pro 2020. Kemudian selanjutnya itu akunnya 4250 untuk jasa servis dengan total 1 juta. Kemudian jobnya J, kategori L. Kemudian kita klik record. Dan di sini ada untuk melihat transaksinya, biasa sales transaction journal, kemudian pilih ke periodenya buat melihatnya seperti pada di gambar, tinggal ikutin. Terus kita lanjut ke transaksi nomor 7. Sini ada transaksi penerimaan pelunasan penjualan. Pada tanggal 14 Januari 2020, perusahaan menerima pembayaran pelunasan dari Sri Wahyuni Putri untuk transaksi tanggal 14 Januari 2020 dengan nomor invoice FG 140101 sebesar 1 juta melalui Bank BCA IDR. Penyelesaiannya yaitu kita masuk ke sales receive payment. Jadi untuk penerimaan jasa kita masukkan nama suppliernya, terus nomor ininya itu 14, ID-nya FG 140101, FG 140101 untuk tanggal 14 Januari 2020 sebesar 1 juta rupiah melalui Bank BCA IDR. Sini diganti Bank BCA IDR cash. Dan klik sampai out of balance nya menjadi 0 ya. Kemudian setelah ini kita klik record. Nih udah ubah ya. Kemudian selanjutnya yaitu untuk melihat data transaksi biasa seperti biasa. Kemudian kita lanjut ke transaksi nomor 8. Transaksi nomor 8 sini yaitu transaksi pelunasan piutang pada tanggal 14 Januari 2020. Perusahaan menerima pembayaran piutang dari PT Samsung Tech atas nomor invoice 03 sebesar 15 Australian dollar ke akun kas AUD. Kita sales receive payment, kemudian kita masukkan kas AUD, ininya diganti menjadi cash AUD. Customernya menjadi Samsung Tech cash AUD. Kemudian kita masukkan nomor ID-nya R140101. Sini ya, R140101 untuk tanggal 14 Januari sebesar 15 menggunakan cash. Kemudian kita tap sampai out of balance nya menjadi 0 ya. Kemudian setelah selesai kita klik record seperti pada di gambar. Kemudian kita klik record. Kemudian soal selanjutnya adalah transaksi nomor 9, yaitu transaksi retur penjualan. Jadi mendapatkan retur dari PT Sunbox dengan invoice FG15 berdasarkan transaksi pada tanggal 10 Januari 2020. Secara kredit dengan termin 20 after EOM, include 10% PPN, job P kategori L. Kita masukkan langsung ya. Cara penyelesaiannya yaitu ke minta menu sales, enter sales. Kemudian kita pilih nama customernya, yaitu PT Sunbox ya, PT Sunbox.
nomor invoice-nya FG 150101 FG 150101 untuk tanggal 15 Januari 2020. Dan kita ubah layoutnya menjadi item dan kita masukkan. Nah, sini ada 5 min 5 PMO min 5 PMO. Karena di sini dijelaskan kalau ini tuh masuk include 10% PPN, maka ini ditambahin teksnya PPN. Dan sudah selesai. Jobnya P, kategori L. Kemudian kita uncheck list. Checklist, ubah item menjadi layout, ubah customer, pilih day of month after IOM. Di sini 20 after IOM diganti menjadi 20. Oke. Kemudian kita klik record. Setelah selesai, kita masuk ke menu sales. Kita masuk ke pada general command center, pilih mode sales, terus sales register. Sales register. Kemudian kita pilih return debit, PT Sandbox. Terus kita untuk mengurangi saldo piutang yang sudah tercatat pada aplikasi MBBS, kita klik apply to sell. Apply to sell. Kemudian kita masukkan FG 15 0101 untuk tanggal 15 Januari 2020 sebesar 204. Sampai out of balance-nya menjadi 0. Kemudian selanjutnya yaitu pencatatan jurnal penyesuaian. Di sini jurnal penyesuaian aktiva tetap kita masukkan pada tanggal 31 Januari 2020 melakukan pencatatan jurnal penyesuaian aktiva tetap untuk store equipment sebesar 2 juta rupiah dengan nomor ini GJ 310101, kategorinya L. Kita langsung penyelesaiannya aja ya. Pada command center pilih model akun record journal entry. Kita cancel dulu record journal entry. Kemudian kita masukkan GJ 310101 untuk tanggal 31 Januari 2020. 31 Januari 2020, memonya itu pencatatan jurnal penyusutan equipment, pencatatan jurnal penyusutan aktiva tetap, pencatatan jurnal penyusutan aktiva tetap untuk store equipment besar 2 juta rupiah ya. Store equipment. Sini
juta rupiah. 2 juta. Oke. Saya kategorinya L. Klik record. Kemudian jurnal penyesuaian persediaan pada tanggal 31 Januari melakukan proses adjust inventory untuk mencatat persediaan yang hilang, melakukan pengecekan stok persediaan yaitu kode AMC sebanyak 1 dengan unit cost yang tidak diketahui nominalnya. Kita langsung saja ke penjelasannya, yaitu kita ke menu inventory, kemudian adjust inventory, kita masukkan IJ31001 untuk tanggal 31 Januari 2020. Sini memonya, pencatatan persediaan yang hilang. Pencatatan persediaan yang hilang. Dan ini item numbernya KMC sebanyak 1. Yang tidak diketahui banyak 1 dengan unit cost yang tidak diketahui nominalnya, 0. Kemudian ini putar jobnya P kategori O, job P kategori O. Setelah selesai kita klik record. Menampilkan yang ke cara untuk menampilkan, memperbaiki, dan menghapus jurnal umum. Yang pertama, kita menampilkan jurnal umum. Itu bisa dengan cara klik mode akun, kemudian transaction journal, kemudian tanggalnya diganti menjadi 1 Januari 2020. Kemudian untuk tab general ini untuk menampilkan kelompok jurnal umum. Untuk disbursement ini untuk menampilkan kelompok jurnal pengeluaran kas. Untuk tab receipt untuk menampilkan kelompok jurnal penerimaan kas. Untuk tab sales untuk menampilkan kelompok jurnal penjualan. Untuk tab purchase untuk menampilkan kelompok jurnal pembelian. Untuk tab inventory untuk menampilkan kelompok jurnal persediaan barang. Untuk all ini menampilkan semua jurnalnya. Kemudian untuk memperbaiki jurnal umum, kita disuruh melakukan perubahan nama memo menjadi Purchase Retur PT Mediatek, transaksi pada tanggal 6 Januari 2020 untuk nomor transaksi FB 060101. Itu kita bisa menggunakan cara pertama, kita klik mode akun, kemudian transaction journal, kemudian kita cari pada tab purchase, kemudian kita cari pada tanggal 6 Januari FB 060101, kemudian kita klik anak panahnya di samping jurnal, kemudian kita ganti memonya menjadi Purchase Retur. Jika sudah, kita klik OK. Kemudian untuk
Kemudian untuk menghapus jurnal umum, kita disuruh melakukan hapus transaksi pada tanggal 18 Januari 2020 untuk nomor bukti transaksi KK 180101. Itu kita dapat menggunakan cara pertama, kita buka ABSS-nya dulu, kemudian kita cari lagi mode akun, kemudian transaction journal, kemudian kita cari di tab general, ini yang pertama 18 Januari 2020 dengan nomor KK 180101, kita klik anak panahnya, kemudian kita klik kanan, kita delete general journal transaction, kemudian sudah kita close. Kemudian untuk pencatatan jurnal, untuk pencatatan laporan, kita dapat melihat pada aplikasi ABSS itu, kita membuka Command Center Reports, lalu klik akun, nanti ada bacaannya akun, ini ada bacaan akun, kemudian kita pilih account transaction aktual, kemudian kita pilih customize, kemudian kita ganti tanggalnya menjadi Januari, 1 Januari 2020 dan Januari 31 Januari 2020. Kemudian kita klik display, lalu kita kelihatan account transaction-nya ada begini. Kemudian kita dapat send to PDF. Jika ingin mencetaknya ke PDF, kita dapat send to PDF. Kemudian kita pilih save di mana, kemudian kita dapat save saja. Sudah. Kemudian untuk membuat laporan neraca, kita dapat menggunakan cara yang sama, yaitu dengan cara mengklik Command Center Reports, kemudian kita cari akun lagi, kita cari Standard Balance Sheet untuk menampilkan neraca, kemudian kita customize, kita ganti Januari akhir bulan, kemudian kita klik display. Ini dia tertera laporan neracanya. Untuk laporan laba rugi, kita bisa menggunakan cara yang sama, yaitu dengan cara mengklik mode akun, kemudian Command Center Reports, kemudian kita klik lagi akun, kemudian kita klik Income Statement Aktual untuk laporan laba rugi, kemudian kita bisa mengcustomize-nya, lalu ini dibuat menjadi 1 Januari menjadi 31 Januari, kemudian kita display. Inilah tertera laporan laba ruginya. Untuk membuat laporan arus kas, kita bisa menggunakan cara yang sama. Kita klik Command Center Reports, terus kita klik akun lagi, kita cari di bank, kemudian kita klik di Statement of Cash Flow untuk arus kas, kemudian kita customize menjadi Januari, 1 Januari menjadi 31 sampai 31 Januari, kemudian kita display, lalu keluarlah tampilan arus kasnya, laporan arus kas. Kemudian untuk menganalisa laporan keuangan, kita bisa mengklik mode Command Center Analysis, kemudian kita pilih Sales,
ini, kita pilih sales. Terus kita pilih filternya. Ini select periodnya kita diubah menjadi Januari. Kemudian kita klik OK. Lalu terteralah laporan analisis keuangannya untuk sales. Kita bisa ngelihat IMC, salesnya 0, kemudian PMO, salesnya 2,8, di sini sudah tertera ya. Kemudian kita klik margin untuk melihat marginnya. Ini ada sebuah laporannya. Kemudian begitulah cara untuk tutorialnya.